Pace Bene, kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Dalam video ini, saya ingin mengkritisi sedikit ucapan sang Ustadz, saya tidak tahu nama lengkapnya, yang berceramah di daerah Dumai, Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu. Pernyataan yang begitu menurut saya provokatif mengenai lirik lagu Balonku ada 5 dan naik-naik ke puncak gunung. Apa dan bagaimana yang terkandung dalam lirik kedua lagu ini? Tonton video ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan, saya tidak memprovokasi pihak manapun. Saya ingin hanya meluruskan melalui pikiran kritis. Dan hal yang lain yang perlu Anda ketahui, sebelum tombol merahnya meledak tanpa ditekan, tekanlah terlebih dahulu, karena meledak sebelum waktunya agak repot nanti. Oke, hal yang pertama saya katakan ialah Ustadz ini menanam benih-benih perseteruan dan polemik ke dalam diri jemaatnya terhadap orang Kristen. Dan sang Ustadz bukanlah orang tepat untuk merenungkan dan memaknai pesan lagu yang sederhana namun indah ini. Dalam video ini saya ingin mendalami dua lagu seperti yang saya katakan tadi. Lirik lagu Balonku ada 5 dan naik-naik ke puncak gunung yang bagi Ustadz ini dinilai sebagai upaya kristenisasi. Dan saya kira di dalam lirik lagu ini tidak ada nada-nada atau kata-kata yang bernada kristenisasi atau alienasi terhadap agama lain di Indonesia. Yang membuat lagu ini bernada kristenisasi ialah pikiran Ustadz itu sendiri yang menafsirkan lagu ini ke arah yang salah. Dan saya kira pencipta lagu menciptakan lagu ini bukan untuk mendegradasi agama lain, bahkan hubungannya untuk menyentil kehidupan beragama pun tidak ada. Pertama, mari kita lihat fakta lagu Balonku. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Lagu Balonku menurut beberapa sumber yang saya dapat dan saya dalami diciptakan oleh Pak Surjono yang dikenal dengan Pak Kasur dan kemudian digubah oleh Pak A.T. Mahmud. Memang ada suatu kerancuan yang terkandung dalam lirik lagu Balonku ada 5. Dalam lirik yang dikenal saat ini, warna hijau tidak ada disebutkan dalam rentetan warna yang ada sebelumnya. Yang ada adalah merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, kok meletus warna hijau? Dari mana jalannya? Ternyata apa yang populer saat ini tidak sesuai lagi dengan teks asli yang diciptakan oleh Pak Surjono. Dalam lirik asli, warna yang disebut ialah hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Dan meletus memang warna hijau. Nah, itu sedikit fakta mengenai lirik lagu yang bagi sebagian orang masih misteri. Apa sebenarnya makna warna hijau dalam agama Islam? Sehingga Pak Ustadz begitu terusik dengan lirik lagu ini. Setelah saya dalami dengan beberapa sumber yang saya dapat di internet, dan kalau ucapan saya ini berlebihan atau kurang bisa dilengkapi dan diverifikasi oleh pihak yang bersangkutan, karena saya hanya berkutat dengan sumber-sumber yang ada karena pengetahuan dan pengalaman saya terhadap agama Islam kurang atau tidak banyak. Warna hijau atau hadroa adalah warna primer dasar dalam agama Islam. Setidaknya warna hijau disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Warna hijau melambangkan keadaan surga yang diakui sebagai tempat yang nyaman bagi penghuninya. Di sisi lain, warna hijau menyimbolkan kebaikan, kehidupan, kesuburan, dan keindahan yang diilustrasikan dengan warna tumbuh-tumbuhan. Kita tahu tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu penunjang atau pendorong berlangsungnya kehidupan manusia. Mungkin atas dasar inilah mengapa Pak Ustadz agak sentimen dan sensitif, karena warna hijau sangat esensial bagi umat Islam. Dengan meletusnya balon hijau, otomatis Ustadz Abdul merasa terhina. Namun benarkah demikian? Apakah dasar iman Ustadz hanya setipis balon? Saya kira tidak. Ini persoalan ekstremisme agama. Agama yang lain dianggap saingan dan harus dikalahkan. Dengan itu, agamaku sendirilah yang paling benar. Itulah ekstremisme agama. Sehingga hal sederhana dan praktis pun bisa diangkat-angkat, diolah menjadi permasalahan yang cukup besar. Dan ini tampak dalam ucapan Pak Ustadz. Kita bisa fanatik dengan Allah yang kita imani. Kita bisa dengan totalitas melakukan ajaran moral yang diserukan oleh agama kita. Tapi satu hal yang harus
harus kita pegang. Hendaknya kefanatikan dan ketotalitasan itu tidak mematikan atau menghilangkan sense untuk menghargai keberadaan agama orang lain. Karena bagaimanapun orang lain cukup mempengaruhi hidup kita dan memperkaya diri kita. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan lagu ini sangat dalam. Kelima balonku menggambarkan keberagaman suku, budaya, agama di Nusantara ini. Kalau salah satu elemen ini pecah dalam arti ditindas dan diisolasi oleh pihak lain, maka kekayaan Indonesia tidak lengkap dan pincang. Untuk itu, mari para saudara-saudari, mari memegang erat persatuan dan keberagaman Indonesia. Persoalan yang kedua ialah mengenai lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Saya agak geli dengan pernyataan Ustadz tentang lagu ini. Bahkan kalau kita mengikuti alur pikir Pak Ustadz, kristenisasi sangat tampak di dalam melalui gerakan tangan yang diperagakan sang Ustadz meskipun agak sungkan-sungkan. Tapi sebelumnya saya ingin memperjelas sekaligus mengoreksi dalam lagu kedua ini upaya yang menonjol tidaklah kristenisasi. Lebih eksplisit lagi upaya katoliknisasi. Karena tidak semua orang Kristen mengakui dan membuat tanda salib. Gerakan tanda salib adalah gerakan khas Katolik dan hanya Katolik yang memiliki itu. Jadi saya mengoreksi kesalahan pertama sang Ustadz supaya kesalahan itu menjadi kesalahan yang benar. Dan terima kasih karena telah memperagakan tanda salib walaupun Pak Ustadz agak sungkan-sungkan. Mungkin jaga image di depan jemaatnya. Dari saya sang Ustadz mendapat nilai 85 karena gerakan ke bawah tidak ada. Seandainya ada dan lengkap saya kasih 100. Nah, pencipta lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ialah Ibu Sarijah Niung Bintang, lahir di Sukabumi, daerah Jawa Barat pada 26 Maret 1908. Ada dua lirik yang sangat kontroversial baginya dalam lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Yang pertama, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja. Bayangkan ketika Anda memanjat pohon dan berhenti di satu ranting. Apa yang Anda lakukan? Dengan gerakan refleks, pasti Anda memandang sekeliling Anda. Saya jamin itu. Demikian juga bagi mereka yang suka mendaki gunung atau yang berpengalaman dalam hal daki-mendaki. Saya yakin begitu sampai di puncak, pandangannya langsung pandang kiri kanan ke belakang. Pasti itu suatu ungkapan ketakjuban. Itu suatu gerak refleks. Dan siapapun itu pasti melakukan yang sama. Jadi lirik lagu ini bukan suatu yang kontroversial menurut saya. Hal yang lumrah dan gerak refleks setiap orang. Persoalan yang kedua dalam lagu ini adalah banyak pohon cemara. Kenapa tidak sawit atau pisang? Mengapa harus pohon cemara? Sang pencipta lagu lahir di Sukabumi dan otomatis setting tempat yang menjadi bahan inspirasinya adalah tempat kelahirannya, Sukabumi. Seperti yang kita ketahui, daerah Jawa Barat adalah daerah pertanian yang subur dan tentulah di sana banyak hutan dan gunung sehingga daerah itu menjadi daerah yang sangat subur. Maka tidak heran kalau pohon cemara banyak di sana. Suatu hal yang mustahil, dia lahir di Sukabumi tapi menceritakan keadaan alam di Dumai, menceritakan tanaman sawit yang melintang di Pekanbaru sana di arah Sumatera Barat sana. Itu baru mustahil. Padahal ke Dumai sendiri pun mungkin Ibu Bintang ini atau pencipta lagu ini tidak pernah. Hanya kebetulan sang ustadz berceramah di Dumai, makanya ia mengambil sampel keadaan alam Dumai. Dan bagaimana kalau suatu saat dia berkesempatan berceramah di Sumatera Utara, mungkin dia juga memprovokasi dengan mengapa tidak pohon jengkol, mengapa tidak pohon petai atau pohon durian dan lain-lain.
Satu hal yang ingin saya katakan dengan fakta ini, sang ustadz tidak mampu menyelami makna lagu ini. Pikirannya terlalu sempit untuk merefleksikan kekayaan alam Indonesia. Memang kita harus mengakui pohon cemara identik dengan pohon Natal yang digunakan oleh umat Kristen ketika masa-masa Natal. Tapi lagu ini tidak bertujuan untuk membahas itu. Lirik lagu ini hanya menggambarkan kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Saya menegaskan, dalam lagu ini tidak ada upaya kristenisasi apalagi katoliknisasi. Lagu ini menceritakan dan menggambarkan alam Indonesia yang indah dan nyaman dan dikagumi banyak orang. Maka tugas kita ialah menjaga alam ini. Saudara-saudari, saya tidak berniat memprovokasi siapapun seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan seandainya pernyataan ustadz ini tidak berkaitan dengan iman, saya pasti tidak akan menggubrisnya. Namun satu hal yang sungguh memprihatinkan saya ialah keadaan para jemaat yang sedang mendengarkan ceramah ustadz ini. Secara perlahan, pikiran mereka dicecoki pandangan negatif terhadap agama lain dan mereka diajari untuk membenci agama di luar dirinya. Bagi umat beriman dimanapun berada, ini pesan terakhir. Kalau dalam kitab suci ini disebut dengan seruan profetis. Mari lebih kritis dan lebih aktif dalam menyerap perkataan-perkataan, khotbah-khotbah, ceramah-ceramah yang diberikan oleh siapapun kepada Anda. Jangan telan bulat-bulat karena hanya roti bolu dan telur yang enak ditelan bulat-bulat karena tidak memiliki duri. Selebihnya hati-hati, tenggorokan Anda pasti rusak. Salam dari saya, Pace Ebene.